Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DC TV Nusantara. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sedikit agak mengejutkan dan juga mengagetkan, datang dari Ahmad Khosonidin, teman-teman. Ya, atau yang dikenal sebagai pengacara TPUA, juga pengacara Roy Suryo CS. Ya, terkait aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari yang lalu, ya, yang hampir semua itu ya berujung dengan kerusuhan yang terjadi kemarin-kemarin. Dan kalian mungkin melihat, masih ingat ya, tersebar ancaman-ancaman ataupun ajakan untuk mengepung aksi demonstrasi rumah Pak Jokowi di Solo. Ini luar biasa ya. Mereka sudah ada rencana-rencana yang negatif. Dan anehnya teman-teman, kok Khosonidin ini bisa memprediksi ya akan terjadi pengepungan di rumah Pak Jokowi di Solo. Sudah jauh-jauh hari dia sudah prediksi. Ya, bahkan lebih jauh dia mengatakan bakal ada penjarahan seperti yang terjadi di rumah Syahroni ataupun rumah Uya Kuya kemarin dan Eko Patrio. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana salah satu orang dari Sentana TV, ya kalau nggak salah namanya Johnson, teman-teman. Ya, lagi-lagi menyebar hoax mengenai Pak Jokowi dan sepertinya orang ini sudah sangat perlu untuk ditangkap juga gitu. Ya, sudah sangat meresahkan teman-teman. Ya, Sentana ini ya, si Michael ini kan kemarin ngaku-ngakunya dia seorang wartawan lah. Ya, seorang pers lah. Tapi isinya ya begitu semuanya, berita-berita yang disampaikan adalah hoax. Ya, yang disebarkan oleh dia. Dan terakhir dia punya tayangan di mana Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 ya, ini menyerukan untuk Roy Suryo yang meneliti ya, atau bisa dibilang film blue ya, atau ya film-film dewasa. Jadi Roy Suryo ini memang cocok untuk meneliti film-film seperti itu, karena sepertinya Roy Suryo di situ ada keahliannya ya teman-teman, seperti zaman dahulu ya. Dia suka meneliti film-film dewasa dan lainnya sebagainya. Ya, ini saran aja ya, mungkin saran yang bagus. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu lama-lama lagi, mari kita lihat videonya. Menjadi presiden dengan dokumen palsu. Ijazahnya palsu. Dengan begitu, Joko Widodo penjahat. Iya. Keluarganya termasuk Gibran. Ya. Itu keluarga penjahat. Jahat di mata lo. Ini adalah fakta. Jadi tadi tangkap Adiri Joko. Tangkap Faisal Aziz. Maksudkan Gibran. Iya. Aduh, ini apa-apaan teman-teman? Roy Suryo, baiknya dia menganalisa pocket aja. Jangan disinggung barang yang lain yang ditemukan di rumah Syahroni. Ntar malah gak jadi diskusi. Yang ketemu yang bisa bergetar itu. Ya, cocok kan dengan dia kalau suruh Kalau ayam itu analisa itu film-film dewasa itu. Kalau dia nggak akan bergetar katanya si Roy Suryo. Maka telur itu akan menetas jadi ayam yang sehat. Tapi bisa jadi telur yang sehat pun kalau dirami yang tidak benar, dia tidak. Orang nih tiga ya Pak, Menteri Agama. Ya, nanti Nadiem. Ini siapa lagi nih? Hari. Ya, itu sudah. Ini orang bacot terus ini. Sekarang ya aku yang terus Hari, terus Ya. ini Noel. Noel sampai ngomong semua pada teriak bahwa saya setor kepada Jokowi bukti transfer ada. KPK, Pak Prabowo jangan mau ditipu lagi sama klien-kliennya Pak Prabowo ya. Tolong nih Pak Prabowo perhatikan ini. Kalau KPK tidak menangkap Jokowi bahaya karena udah jelas transfernya ini. Ya. Buktinya harus ditangkap. jelas Biar tuh transfernya katanya. Ngomongnya udah kayak masyarakat udah tahu semua bahwa Jokowi betul-betul memerintahkan. orang nggak punya data ngomongnya gitu dia. Menjadi Bagaimana nih teman-teman? lo biarkan korupsi, biarkan.
Saya bilang, Balil, kau udah berapa duit Ini kau siapa setor sih sama orang Jokowi, ya? pengangguran? Berapa duit kau setor? Balul, berapa duit kau setor? Udah berapa duit kau setor? Kasih tahu semua sebelum tertangkap, lebih baik kita kesarangan tim. Nah ini teman-teman, ini konten hoax yang disebarkan dari podcastnya si Sentana itu teman-teman. Waduh, ini termasuk hoax ya, yang sangat luar biasa teman-teman. Ya, tapi kita lihat dulu berita yang sudah menelusuri konten hoax tadi. Nah ini sumber hoaxnya tadi teman-teman. Dari sini teman-teman yang sebelah kanan ini ada postingan berita ya. Cek fakta hoax artikel Wamen Noel meminta KPK untuk menangkap Jokowi karena dianggap Noel ini sudah transfer ke Jokowi uang korupsinya. Wah, luar biasa teman-teman ya. Bahkan Noel yang ada bukti transferannya gitu ya. Wah, ini sangat luar biasa tuduhannya. Dan ya saya pikir si Sentana ini katanya jurnalis lah, ini apalah, tapi konten-kontennya seperti ini teman-teman. Wah, ini kan sangat luar biasa tuduhannya teman-teman ya. Dan saya pikir ini Sentana itu katanya jurnalis ya, apalah, topik konten-kontennya seperti itu teman-teman ya. Omongan-omongan itu tidak berdasarkan fakta. Yang disebutkan si Johnson tadi itu berita yang sangat tidak benar teman-teman. Ahmad Kozinudin ya, prediksi masa akan mendemo dan menjarah rumah Pak Jokowi. Waduh, ini si Tompel ini juga luar biasa kalau ngomong ya. Ya. Oke, kita lihat dulu videonya. Suryo Ahmad Kozinudin ini jahat banget. Saat maraknya penjarahan terhadap beberapa anggota DPR, bisa-bisanya dia memprediksi kalau massa juga akan mendemo rumah Pak Jokowi. Dan demo itu katanya bisa juga berujung dengan penjarahan. Entah rumah siapa lagi yang menjadi target. Kabarnya rumah Jokowi di Solo hari ini juga akan didemo. Mungkin saja kembali berujung penjarahan, ucap Kozinudin. Pernyataan Kozinudin ini diberitakan oleh fajar.co.id pada Minggu 31 Agustus 2025 lalu dengan judul Penjarahan Rumah Pejabat Marak. Ahmad Kozinudin prediksi rumah Jokowi bisa jadi target berikutnya. Berita yang sama ditulis juga oleh gelora.co dengan judul dan naskah yang sama. Screenshot berita itu pun menyebar di media sosial dan mendapat reaksi keras dari netizen. Banyak netizen yang menganggap Kozinudin sepertinya sedang berusaha memprovokasi. Dia sengaja menggiring kekacauan, tulis seorang netizen. Kompor amat, nggak bawa-bawa Pak Jokowi, nggak bisa makan ya, komen netizen lain. Ini menghasut namanya, tulis netizen yang lain. Jangan jadi provokator, sudah cukup kerusakan kemarin, tulis yang lain lagi. Pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu, rumah 4 anggota DPR yakni Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbah disatroni para pendemo. Mirisnya, bukan saja mendemo, mereka juga menjarah 4 pejabat itu. Tayal semua barang-barang keempat orang itu pun diangkut oleh para penjarah sampai nggak bersisa. Rumah pertama yang digasak para penjarah rumah milik anggota DPR dari Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Aset Crazy Rich Priok itu dijarah abis-abisan, mulai dari jam Richard Mille, tas LV, sampai robot Iron Man. Berangkas berisi uang rupiah dan mata uang asing juga dibongkar, bahkan dibagiin ke massa. Mobil-mobil mewah milik Sahroni pun dirusak. Setelah rumah Sahroni, massa kemudian menggeruduk rumah Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbah. Nasibnya sama, isi ketiga rumah anggota dewan itu pun lenyap tak bersisa. Kau bisa-bisanya ya, Kozinudin menyampaikan itu. Apakah ini karena dia sedang berperkara dengan Pak Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu? Kan gak ada hubungannya. Apalagi kalau dikaitkan dengan alasan masyarakat melakukan demo kali ini. Demo itu dipicu oleh kenaikan tuntutan buat anggota DPR yang kemudian diperparah oleh reaksi yang tidak tepat oleh beberapa anggota DPR itu. Pak Jokowi kan bukan anggota DPR, sebagai presiden pun telah selesai, jadi nggak ada hubungannya. Tapi alhamdulillahnya prediksi Kozinudin meleset abis. Tidak ada massa yang mendemo rumah Pak Jokowi, apalagi melakukan penjarahan. Pada hari yang diprediksi akan ada demo, masyarakat memang banyak yang datang ke rumah Pak Jokowi. Tapi kedatangan mereka bukan buat berdemo, tapi untuk berfoto dengan mantan Presiden Indonesia ke-7 tersebut. Hari berikutnya, Senin 1 September juga tidak ada aksi demonstrasi ke rumah Pak Jokowi, bahkan sampai saat ini. Pak Kozinudin baiknya konsen aja deh dampingin klien
klien kamu. Setuju. Hadapi tuntutan itu dengan jantan. Jangan malah mencoba mengalihkan pada isu-isu lain. Apalagi kalau sampai mencoba memprovokasi. Proporsional lah dalam bertindak. Ya. Nah ini teman-teman, si Kozinudin ini kan ya, dan kawan-kawannya Roy Suryo, Tifa itu sepertinya ya, ini lagi si Reza Fadila juga sama ya, sedang berupaya untuk memprovokasi massa ya, memprovokasi mahasiswa agar mereka ya turun demo lagi, bahkan demo besar-besaran ya. Sedangkan tujuannya apa sebenarnya ya? Saya curiga ya, apa biar polisi ini tidak fokus kepada kasus mereka yang sedang ditangani saat ini oleh Polda Metro Jaya, teman-teman. Jadi ya seperti mereka mau ya menyibukkan polisi dengan kasus ya, kasus-kasus nggak jelas begitu ya, mau demo lah apalah, dan sekarang isunya ya adili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Nah ini kan hal-hal tidak ada sangkut pautnya atau kaitannya dengan kasus di Polda Metro Jaya, teman-teman ya. Ya harusnya Roy Suryo dan CS-nya ya, dan Kozinudin ini fokus saja ya, fokus saja gitu yang akan dihadapi ya, proses hukum di Polda Metro Jaya. Nggak usah kemana-mana dulu ya, nggak usah aneh-aneh. Ntar kalau jadi tersangka baru kalian nangis. Ya luar biasa ini, mereka ini luar biasa. Oke, kita simak video berikutnya tuh. Terkait dengan soal khususnya pembahasan RUU perampasan aset. Tentu DPR berkomitmen untuk membahas dan menyelesaikan ini. Ya. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait juga dengan undang-undang RUU perampasan aset, saling terkait ya, supaya tidak timpang tindih, dan ini perlu disinkronkan. Kita ada yang namanya undang-undang Tipikor, kita ada undang-undang TPPU, dan sedang kita bahas itu terkait undang-undang KUHAP dan aset. Nah di antara Ya. kalau ini selesai ini KUHAP, karena ini saling terkait nanti supaya tumpang tindih, maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHAP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Karena ini terkait, 4 undang-undang ini terkait. Perampasan aset, KUHAP, TPPU, dan Tipikor. Supaya tidak saling tumpang tindih satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Ini ya. KUHAP kan dikejar ya, baik cepatnya. Aduh, Jerome, gue kira lu beneran cerdas. Bang, coba bahas Jerome, yuk lah kita bahas. Ternyata cerdas matematika itu nggak ngejamin, guys. Nggak ngejamin dia beneran cerdas. Ini kasusnya mirip tuh sama itu orang Madura, pendakwah itu yang katanya ditawarin 2M untuk mendukung salah satu paslon. Sama, oke lah, let's say tujuan mereka bagus gitu. Tapi mereka sampai nggak sadar mereka ini sudah dimanfaatkan. Cobalah kalian nalar gitu. Apakah kalian nggak merasa kalau ini adalah janggal? Kita kan sering menerima endorse. Ya, biar kalian tahu, gue gak hanya seorang content creator, gue juga kerja di dunia digital marketing. Gue pernah nge-handle campaign Piala Dunia tuh dari perusahaan dari Amerika. Tawaran kerja sama yang baik itu gimana? Kenalan dari agensi apa? Ini apa? Gak ada. Jadi menerka-nerka. Ini kan SOW-nya di-release nih. Gara-gara ini orang-orang di TikTok, content creator yang lain juga kena. Tapi memang itu tujuannya, dia dimanfaatin biar influencer lain takut untuk bicara. Gara-gara postingan dia itu, orang-orang jadi tuduh-tuduhan. Padahal itu untuk memancing emosi rakyat. Pada akhirnya gimana? Gak bener kan? Ini laporan dari Tanya Polisi. Nomor itu ternyata dimiliki oleh seorang anak yang berusia 10 tahun. Ternyata dikelabuin kan. Tawaran tersebut ternyata bukan asli, itu dimanfaatkan untuk memicu kegaduhan. Dan pada akhirnya dia blunder sendiri kan. Padahal mungkin niatnya baik. Nih yang komen-komen cair-cair segala macam, itulah buzzernya. Jadi gara-gara ini gue jadi kena dituduh kan sama buzzer ini. Buzzer teriak buzzer lu sialan. Gue kayaknya gue tahu nih kerjaan siapa. Semenjak gue speak up tentang ya kerjaan dosen-dosen goblok yang bikin film dokumenter goblok itu, sampai sekarang gue ditargetin tuh. Kenapa? Terlalu terang. Itu Anda. Ingat Orang lain. Kuningan tidak ada korelasi. Nah, kalau nggak ada korelasi, untuk apa? Ini soal menjadi syarat anggota DPR harus S2, S3, S4, S5, S lilin, nggak peduli saya. Oke. Nggak peduli. Kenapa? Sebentar. Kenapa? Beliau ini kan dosen. Ya. Kalau menurut saya harusnya naik pangkat dia. Kalau dia sudah S berapa ya, Bang?
Abang S3. oke. Saya juga mau S3 loh. Mau Ya, selamat. iya, saya juga mau S3. Oke. Harusnya dia punya posisi jauh lebih bagus dari itu. Kalau dia punya S3. Ya kan? Bentar enggak, kita harus jujur ini. Tapi kenapa beliau mau tetap jadi dosen? Karena passionnya. Betul. Passionnya kan? Iya. Betul. Sama saya. Saya S2. Tapi saya pengusaha juga. Betul. Saya mau jadi wakil rakyat karena itu passion saya. Passionnya di politik. Iya. Dan saya punya akuntabilitas. Saya adik-adik semua harus tahu ya. Akuntabilitas itu trust. Betul. Moral, kepercayaan. Mau punya S3, kalau akhirnya masuk Kuningan tuh apa? Oke. Gak ada gunanya. Baik, saya bisa tanggapi. Persoalan ibu, Nothing. persoalan masuk Kuningan tidak ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan masuk atau tidak masuknya. Loh ya itu kan tadi kan kita bahas. Artinya mau saya katakan adalah, dengar dulu, bahwa yang masuk ke sana itu ada juga pejabat yang bukan S1 kan? Ya, misal lulusan SMA jadi pejabat terus Ya masuk juga betul ada. gitu kan? Jadi Ya artinya, makanya. jadi nggak kalau perlu ibu juga katakan, harus S3, kalau ibu S2. katakan bahwa Anda berkata, percuma Anda, S2, S3 Anda bicara tapi masuk kontraproduktif. Kuningan, saya kira itu terbantahkan. Anda Karena ada yang tidak terbantahkan. korelasi. Siapa yang Tidak ada ngebantah? korelasi kuat. Untuk apa Anda Oleh setuju? karena itulah, Untuk apa Anda setuju meningkatkan ke strata 2 bahkan betul, strata 3? dari segi Tadi dia kapabilitas. bicara bahwa dia bilang tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi. Tapi dia ngotot harus S2, harus gini. Artinya dia Artinya kan sendiri ibu katakan tidak yang komit ibu dengan katakan Waduh, itulah teman-teman ya, debat panas antara Ibu Irma dengan seorang pengamat politik yang juga berprofesi sebagai dosen. Tapi itulah proses demokrasi yang terjadi di bangsa ini. Ya, adu pendapat dan pemikiran. Luar biasa nih, bagus. Nah, ini keren teman-teman ya. Daripada adu otot, adu fisik di jalan kan nggak enak, nggak keren gitu ya. Tapi balik lagi kita ke video awal ya. Ya, saya sih sangat menyayangkan ya sekelas Sentana TV yang katanya si Michael seorang jurnalis, tapi membiarkan ya Johnson mengucapkan sebagai sebuah berita yang tidak benar. Ya, yang hoaknya di mana-mana ya. Pertanggungjawabannya dia sebagai jurnalis ya. Dan tadi ada Roy Suryo juga katanya S3 ya kan. Cerdas pintar kok ya tidak bisa membedakan mana informasi valid, mana yang tidak valid, mana informasi yang hoax, mana yang tidak hoax. Aduh, dan membiarkan Johnson ngomong ngerocos gitu ya, seenaknya dan gak jelas gitu ya. Nah, ini kan aneh teman-teman ya. Kok ada orang ya ini suka mempertontonkan kebodohannya sendiri gitu. Kok mereka itu suka mempertontonkan ketidaktahuan dia gitu. Sebenarnya mengenai pemberitahuan, mengenai isu dan lain sebagainya, ya mereka mempertontonkan ketololannya untuk menyerang dan merendahkan bahkan menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi. Itu terus ya mereka pertontonkan tanpa dasar. Ya, dia hanya mengutip dari satu berita, satu postingan, kemudian di blasting ya, digembar-gemborkan, padahal postingan yang digembor-gemborkan itu adalah postingan hoax dan nggak benar itu teman-teman. Mikir dong ya, mungkin kalian pengen mencoba gitu serangan-serangan ilegal menggunakan aksi demonstrasi, penjarahan dan lain sebagainya. Ini perlu ditelusuri juga oleh pihak kepolisian mungkin. Coba usut juga si Konsidudin ini ya yang ngompor-ngomporin masyarakat seperti itu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video kali ini kita bermanfaat dan kita cukupkan sekian informasi ini. Bila ada kata salah, mohon maaf. Kita bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.